Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Seteduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas ulangan 16 ayat 18 sampai 20, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 21 sampai 22-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Ulangan 16 ayat 21 sampai 22. Larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Oke guys, kalau ada seseorang yang berkata, Tuhan adalah yang nomor satu dalam hidupku, tetapi hampir semua waktunya habis untuk pekerjaan. Semua pikirannya dipenuhi bisnis, semua energinya diberikan untuk mengejar kesuksesan, sementara doa mulai jarang, saat teduh jarang-jarang, persekutuan mulai ditinggalkan, ibadah menjadi pilihan terakhir. Kira-kira siapa yang sebenarnya duduk di tahta hatinya? Can you honestly see the difference? Nah, itulah yang sedang disentuh Musa dalam bagian yang sangat singkat ini. Hanya 2 ayat, tetapi isinya sangat tajam. Setelah berbicara tentang hakim dan keadilan, Musa langsung beralih kepada bahaya terbesar yang dapat menghancurkan bangsa Israel, yaitu penyembahan berhala. Ayat 21 berkata, Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan. Lalu ayat 22 menambahkan, Janganlah kau dirikan bagimu tugu berhala. Mengapa Musa tiba-tiba membicarakan berhala setelah berbicara tentang pengadilan? Karena dalam pemerintahan teokrasi Israel, dosa terbesar bukanlah sekedar pelanggaran sosial. Dosa terbesar adalah pengkhianatan terhadap Allah sebagai Raja yang sejati. Jika dalam sebuah negara, pengkhianatan terhadap kepala negara dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius, maka dalam Israel, penyembahan berhala merupakan bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap Tuhan. Itulah sebabnya Musa menempatkan peringatan ini di sini. Ayat 21 secara khusus menyebut tentang Asyerah. Asyerah adalah tiang kayu atau pohon yang didirikan sebagai simbol dewi kesuburan bangsa Kanaan. Biasanya Asyerah berdiri di dekat mezbah Baal. Keduanya hampir selalu muncul bersama dalam perjanjian lama. Baal dianggap sebagai dewa kesuburan dan hujan. Asyerah dianggap sebagai pasangan atau pendampingnya. Bangsa-bangsa Kanaan percaya bahwa berkat, panen, kesuburan tanah, dan kemakmuran berasal dari kedua ilah tersebut. Karena itu, penyembahan kepada Baal dan Asyerah sangat menarik bagi bangsa Israel. Masalahnya bukan hanya patungnya. Masalahnya adalah hati yang mulai mempercayai sesuatu selain Tuhan. Inilah yang membuat penyembahan berhala begitu berbahaya. Berhala selalu menawarkan jalan yang tampak lebih mudah, lebih cepat, lebih menarik, lebih menguntungkan, tetapi pada akhirnya menjauhkan manusia dari Allah. Musa bahkan melarang Asyerah ditempatkan di samping mezbah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak mau berbagi kemuliaannya dengan siapapun. Tuhan tidak menerima penyembahan yang bercampur. Tidak ada ruang untuk sinkretisme. Tidak ada ruang untuk berpikir, Tuhan tetap nomor satu, tapi berhala ini juga penting. Bagi Tuhan, kesetiaan haruslah utuh. Perhatikan kata yang dipakai dalam ayat 22, yang dibenci oleh Tuhan. Ini adalah salah satu ungkapan yang paling kuat dalam kitab Ulangan. Mengapa Tuhan begitu membenci berhala? Karena berhala merusak relasi perjanjian antara Allah dan umatnya. Allah telah membebaskan Israel dari Mesir. Allah telah memelihara mereka di padang gurun. Allah telah membawa mereka menuju tanah perjanjian. Namun berhala mengajak mereka melupakan semua karya keselamatan itu. Guys,
Mungkin sebagian besar dari kita tidak memiliki patung Baal atau Asyera di rumah, tetapi berhala modern bisa mewujud dalam bentuk karir, uang, relasi, media sosial, kenyamanan hidup, dan ambisi pribadi. Apapun yang mengambil posisi Tuhan sebagai yang terutama dalam hati kita dapat menjadi berhala. Salah satu pertanyaan sederhana yang dapat kita ajukan adalah, apa yang paling mudah membuatku mengabaikan Tuhan? Apa yang membuatku berkata, gak apa-apa gak sateduh, gak apa-apa gak ibadah, gak apa-apa gak persekutuan, karena sekarang ada hal yang lebih penting. Nah guys, seringkali disitulah kita mulai menemukan asyara modern dalam hidup kita. Ketika kita membaca bagian ini dalam terang perjanjian baru, kita melihat bahwa Yesus Kristus datang untuk memulihkan hati manusia yang cenderung membangun berhala. Dosa membuat manusia terus mencari pengganti Allah, tetapi Kristus datang untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Melalui salibnya, Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa dan mengundang kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Karena itu, kehidupan Kristen bukan sekedar menjauhkan diri dari berhala. Kehidupan Kristen adalah menempatkan Kristus kembali di pusat hidup kita. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Yang pertama, right thinking. Allah adalah Allah yang kudus dan cemburu atas kesetiaan umatnya. Ia tidak menerima penyembahan yang bercampur dengan berhala. Karena itu, Tuhan memanggil umatnya untuk mengasihi dan menyembah Dia dengan hati yang utuh. Lalu yang kedua, right feeling. Biarlah hati kita dipenuhi rasa syukur, karena Allah tetap mengasihi dan mengejar kita, bahkan ketika hati kita sering tergoda untuk menjadikan hal-hal lain lebih penting daripada Dia. Biarlah kasih Kristus membangkitkan kembali kerinduan untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama. Lalu yang ketiga, right acting atau tindakan benar. Mari memeriksa hati kita dengan jujur. Adakah sesuatu yang mulai mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita? Ambillah langkah konkret untuk menempatkan Tuhan kembali di pusat hidup melalui doa, pembacaan firman, ibadah, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Nah, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 4 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang karakter Allah dari perikop ini? Lalu yang kedua, mengapa Tuhan begitu tegas melarang penyembahan berhala? Lalu yang ketiga, adakah berhala modern yang mulai mengambil tempat Tuhan dalam hidupmu? Dan yang keempat, apa langkah praktis yang dapat kamu lakukan minggu ini untuk menempatkan Tuhan kembali sebagai yang utama? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya guys. Ya, jadi segitu aja Sateduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Dikau adalah Allah yang setia dan layak menerima seluruh penyembahanku. Ampunilah aku jika ada hal-hal dalam hidupku yang tanpa kusadari telah mengambil posisimu dari dalam hati dan pikiranku. Tolong aku untuk mengasihimu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanku. Ajarku untuk menempatkan Dikau sebagai yang terutama dalam setiap keputusan dan setiap bagian hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.